Ya, terima kasih kepada Mbak Anindya atas waktunya. Nah, di sini kepada Pak Hatta selaku pembisnis furniture yang ada di Bandar Lampung, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk mewakili kawan-kawan saya. Jadi kita bertanyanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Pak? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Udah. Halo. Tadi unmute sih. Tapi masih nggak ada suara. Ya. Nggak ada suara. Oh, nggak ada suaranya. Oh, jadi Ada problem. Ya, kita tunggu sebentar ya, kawan-kawan. Ya, dari pihak Pak Hattanya lagi ada masalah. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Baik, Bapak. Ya, halo kepada Pak Hatta. Halo. Apakah ada suara, Pak? Halo. Ada suaranya nggak? Ada, Mas. Oh ya, ada Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini ingin menginterview Bapak atas perusahaan Bapak miliki yang berupa furniture atau mebel. Ya, yang pertama, perwakilan dari kawan-kawan semua, saya ingin bertanya, bagaimana sejarah dari Bapak mendirikan mebel itu, yang mebel untuk di Bandar Lampung itu gimana, Pak, sejarahnya? Sejarah buat mebel? Ya, sejarah. Jadi sejarahnya itu saya sebetulnya orang tua saya berkecimpungan di usaha furnitur, yaitu furnitur Jati. Jadi Ya. saya selama SMA itu pernah bekerja sama orang tua saya, dan saya ingin membuka hal yang baru, hal-hal yang menurut saya, buat apa kalau misalkan saya dapat uang dari orang tua saya, dari ketek orang tua saya aja. Dan makanya itu saya buka furnitur mebel sendiri, dan dengan modal yang saya kumpulkan dan kasih modal juga kepada orang tua saya membuka bisnis mebel itu pada tahun 2019.
itu dengan bermodalkan 5 kursi jati, 1 set kursi, 1 set meja belajar, 5 set meja buat living room. Bermodalkan itu saja, dan itulah modal saya untuk mengembangkan usaha furnitur saya sebetulnya gitu. Jadi bermodalkan modal yang sangat kecil, dan alhamdulillah udah mencoba berkembang dan makin banyak furnitur di ruko saya gitu. Oke. What the motivation about your business, Pak? Apa motivasi dari bisnis Anda, Pak? Motivasi saya, pertama, saya ingin punya penghasilan sendiri yang pastinya, karena saya nggak mau hidup di ketek orang tua saya, dan saya nggak mau berhenti di situ aja karena saya masih muda. Saya butuh pengalaman yang pastinya ya. Motivasi di hidup saya itu sebetulnya terbentur baru terbentuk. Makanya saya berpikiran untuk kepada orang yang masih muda yang kayak saya, masih kuat, saya lebih terjun ke bisnis, karena orang tua saya pembisnis, ibu saya pembisnis, bapak saya pembisnis di bidang mereka masing-masing, dan dari orang tua saya lah saya itu termotivasi jadi entrepreneur itu sendiri gitu. Kan usia Bapak masih tergolong muda, Pak, untuk melakukan usaha ini. Jadi ada nggak sih, Pak, what do you find the trouble in your business? Apa Bapak ada kesulitan gitu dalam berusaha? Oh, pastinya. Ya, baik, makasih Figel. Ya, sebelumnya ada pasti. Semua usaha itu pasti ada kesulitannya. Yang pertama, karena saya membuka itu cukup dini ya. Dengan usia saya segitu, pengalaman saya juga minim. Saya kurang analisis SWOT itu saya kurang. Jadi saya nggak punya marketing, saya nggak punya pembukuan, keuangan saya kacau, modal saya yang harusnya saya kumpulkan, laba saya yang datang ya saya pakai, karena itu penghalang bisnis saya. Pertama, tidak terstruktur sebetulnya, dan apa ya, jadi hal yang nggak perlu saya lakukan seperti berfoya-foya, karena kita masih muda semua pasti ingin foya-foya ya. Nah, disitulah kendala saya berbisnis itu hancur gitu, dan nggak punya konsumen itu termasuk termasuk kendala bagi saya gitu. Bagaimana Bapak Hatta, why you menanggulangi yang permasalahan yang ada pada perusahaan itu, Pak? Dengan cara bagaimana, Pak? Nah, jadi pertama itu sebetulnya cara saya menanggulangi itu, kita butuh mentor, butuh orang-orang yang sudah berkecimpungan di bidang itu, dan alhamdulillahnya saya punya orang tua saya ya yang berkecimpung di mebel juga, di furnitur. Jadi saya pertama minta arahan kepada orang tua saya gimana cara untuk struktur
untuk berbisnis dengan baik, dengan benar. Jadi kita buatlah yang namanya analisis SWOT dulu terlebih dahulu. Kita bikin analisis SWOT, apa kekurangannya mebel ini, keuntungannya mebel ini untuk apa juga. Kita nggak boleh sembarangan buka, blek, dah itu hal yang bodoh bagi kepada pengusaha juga ya, teruntuknya semua apapun itu. Dan kita cara menanggulangi hal tersebut sebetulnya dari yang faktor kedua, dari keinginan kita dulu, ingin berkembang nggak gitu, apa mau di situ-situ aja. Jadi kita buat lagi, kita ulang dari awal lagi, kita bangun ulang lagi dengan secara struktur, dengan marketing yang baik, dengan mencari konsumen yang baik, analisis SWOT yang baik. Nah, dari hasil itu tersendiri pasti akan ada laba yang datang gitu. Ada untung itu kita kembangkan lagi, jangan pernah kita pakai gitu. Dari keuntungan itu kita pakai untuk mengembangkan lagi, kita isi lagi. Yang harusnya 1 bulan itu kita memproduksi 10 kursi gitu. 10 kursi, 1 set kursi gitu. Satu set kursi itu butuh waktu 3 hari misalkan. Kita kembangkan lagi, kita butuh SDM yang banyak. Jadi kita tambahkan SDM lagi, tambahkan karyawan lagi. Dan pastinya dengan keuntungan kita yang pastinya ya. Jangan pernah kita pakai dulu. Kita tahan-tahan dulu. Dan udah cukup sih, itu aja menurut saya. Untuk aspek pemasaran di perusahaan Bapak bergerak di bidang mana, Pak? Halo, apa? Pada perusahaan mebel Bapak itu bergerak pada pemasaran di bidang apa ya, Pak? Di bidang furnitur. Ya. Maksud kami itu apa? Perusahaan furnitur Bapak itu apa? Mengeluarkan produk untuk disalurkan ke mana ya, Pak? Apa misalkan untuk kafe? Ya, I know. Jadi sebetulnya dari rumah ke rumah ya, dari kanan kiri, dari orang-orang yang memesan, bisa kantor, bisa kafe-kafe, itu ya maksudnya ya? Ya benar Bapak Fikir, Saudara Fikir? Ya benar. Ya, oh ya, benar, jadi saudara. market saya itu sebagian besar kantor ya, kantor, kafe, coffee shop yang membutuhkan kayu atau segala macam hal itu bisa. Dan kita bekerja sama juga dengan perumahan komersil, furnitur komersil. Saya di bagian pengadaan furniturnya berupa kursi, penataan living room, bedroom, terus kitchen set juga termasuk, yang membutuhkan jati-jati itu termasuk. Dan kalau coffee shop saya lebih ke pemborong furniturnya. Di interior itu saya termasuk pemborong di situ gitu, di berbagai coffee shop di Bandar Lampung ya terutama gitu. Oke Pak, ya saya akan lanjutkan pertanyaan kepada ini Saudara Royan, untuk dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Hatta atau Saudara Hatta. Oke, kakak aja manggilnya. Terima kasih Saudara Fikil. Akan aku lanjutkan pertanyaannya. Jadi I will continue the question, sir.
about the financial aspek keuangan. How the user manage their financial activities when they run their business, especially in the early stage. Jadi bagaimana Bapak mengelola aktivitas keuangan ketika menjalankan bisnis Bapak, terutama di tahap awal-awal? Oke, makasih. Ini Royan. Jadi saya membagi, sebetulnya ada banyak faktor ya. Cuman yang jadi faktor utama itu pertama, pisahkan antara modal sama uang pribadi. Jadi kita pisahkan modal kita punya modal budget berapa, kita pisahkan dengan uang pribadi kita. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan modal dan uang kita. Uang kita ya pakai untuk kita. Uang modal ya untuk beli hal-hal perintilan ya kalau disebut di sini. Hal yang kecil-kecil kayak seperti jok atau listrik atau segala macam itu udah termasuk modal dan pernah kita pakai modal ke pribadi. Itu yang paling pertama untuk kita berkembang ya. Yang kedua, minimalisir utang sebetulnya, utang usaha. Jadi yang pasti mau gimana caranya kita berkembang, pasti kita ngutang dong, ngutang. Entah kita ngutang sama orang tua, entah ngutang sama bank, cuman kita harus meminimalisir hutang dulu. Utang itu prioritas kita sebetulnya. Gimana caranya untuk melunasi hutang, dan kalau bisa jangan hutang sebetulnya. Hutang itu termasuk beban usaha, beban usaha juga yang fatal. Jadi kalau bisa minimalisir ya hutang itu. Dan faktor yang ketiga menurut saya itu membuat laporan keuangan yang pastinya. Jadi usaha itu harus punya laporan keuangan. Kita audit dulu, kita lihat modal, pengeluaran segala macam, apa hal yang seperti biaya listrik, biaya air itu harus tercatat semua. Biaya maupun satu paku, baut segala macam itu harus ditulis dan jangan pernah dibiarin itu. Dan yang keempat itu menurut saya menghitung keuntungan dengan jelas. Gimana maksud saya keuntungan dengan jelas itu? Kita lebih lihat satu set meja belajar keuntungannya berapa dengan modal yang dimodalkan dengan rangka, jok atau apa segala macam, itu kita harus jelas dan nggak boleh apa ya, nggak boleh ada yang miss sebetulnya. Terus yang terakhir menurut saya ya, dari pendapat saya, menggunakan laba untuk mengembangkan usaha yang pastinya. Karena nggak mau gitu-gitu aja kan, semua orang juga mau kaya. Kita buka usaha mau kaya sih sebetulnya kan. Cuman punya yang namanya itu punya waktu. Kalau kita harus tahun-tahun dengan waktu. Karena furnitur ini menurut saya bagaikan uang macan datangnya. Bukan kayak PNS yang per bulan dapat cuma 3 juta, udah selesai gitu. Ini kadang kita nggak menentu dengan dapat penghasilan kita. Kadang misalkan datang nih duit, jebret 10 juta misalkan. Kita nggak tahu modal yang kita keluarkan, kita jual ke konsumen itu berapa gitu. Kita pakai aja gitu langsung. Itu salah banget. Jadi laba itu penting sih untuk mengembangkan usaha. Gitu, Royan. Oke Pak, baik. Selanjutnya ini tentang aspek operasi, about the operational aspect. What is your solution so that all process become effective and efficient? Jadi bagaimana sih Pak, proses produksi agar menjadi efektif dan efisien?
Jadi ini jadi satu ya. Jadi Mau bagaimana proses produksinya dulu ya, Ryan? ya? Ya, jadi proses produksinya itu kita sudah bekerja sama dengan kayu jati yang ada di Jepara. Jadi saya pribadi jadi saya itu ngambil bahan mentah sebetulnya, bahan mentah kayak rangka-rangka seperti kayu-kayu buat meja, kursi dan lain-lain itu rangka doang, berbentuk rangka. Karena itu kenapa kita bikin rangka? Karena pertama pengirimannya murah, bahannya juga murah. Jadi di Bandar Lampung ini, di tempat saya yang pastinya hanya untuk finishing sebetulnya. Finishing. Jadi kita di sini kita pahat lagi, kita pernis lagi, kita kasih jok dan bikin jadi kursi lah gitu. Nah, jadi kita udah kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di Jepara dan seperti jok, cat dan lain-lain sebagainya kayak perintil-perintilannya, hal kecil-kecilnya itu kita beli di sini dan kita juga punya pihak ketiga juga yang menyediakan itu dan sudah kerjasama dan bakal ngambil dan bakal terus order di situ gitu dengan harga yang pastinya harga yang murah di pasaran orang-orang beli gitu. Karena kita harus kerjasama juga. Jadi di Bandar Lampung ini cuma hanya finishing dan penjualan gitu. Gitu Ryan Firdaus. Ada lagi Ryan? Ini mungkin yang pertanyaan terakhir Pak. Last question. Yes, it's the last question. Jadi, so how do you manage people in business? Jadi, yang pertama bagaimana Bapak mengelola orang dalam bisnis Bapak? Karyawan maksudnya? Ya. Karyawan. Jadi sebetulnya saya kurang pede sebetulnya. Dulu ya, saya kurang pede. Cerita sedikit lah ya. Jadi dengan umur saya segini, karyawan saya dengan umur yang rata-rata ya, bukan rata-rata lagi ya, hampir dominan umur di atas 30-an ke atas. Dan saya sekarang masih umur 21. Dan itu cukup tua ya karyawan-karyawan saya. Cuman apa? Kita harus memotivasi. Nggak perlu pandang bulu dan layaknya entrepreneur ya. Kita sebagai entrepreneur harus punya jiwa entrepreneur dulu kan. Harus ada jiwa pengusaha dan alhamdulillah kita juga bisa anggap karyawan kita itu keluarga sebetulnya, tim. Karena kita juga teamwork gitu. Jadi karyawan kita bikin dia itu senyaman mungkin di furnitur saya, di perusahaan saya, startup saya itu dengan bonus dengan gaji yang besar. Maka itu kita sebagai pengusaha kita harus trigger karyawan-karyawan kita gimana, ayo dong kita buka per bulan kita harus ngadain 50 pitches, 50 unit furnitur. Gimana caranya kita harus men-trigger mereka supaya mereka itu semangat bekerjanya gitu. Dengan kasih makan sebetulnya. Kita nggak boleh sebetulnya, jangan pernah meremehkan royal antara yang punya sama karyawan gitu. Kalau misalkan mereka bosen, kita bikin vacation kepada karyawan-karyawan kita. Makan bareng atau segala macam. Jangan sampai miskom, jangan pernah miskom gitu. Jangan pernah miskom
kasih terus motivasi untuk karyawan-karyawannya, karena karyawan saya termasuk orang yang tua ya, dan saya ini masih anak kecil. Saya takut dianggap banyak omong atau segala macam, itu pasti. Pertama itu pasti. Itulah namanya kehidupan ya. Kok saya ini dipimpin sama anak kecil gitu. Dan jangan sampai kita sebagai pengusaha menganggapnya seperti itu gitu. Bikinlah senyaman mungkin. Karyawan-karyawan itu senyaman mungkin, komunikasi dijaga, saling menghargai, anggap mereka keluarga, kasih motivasi supaya produksinya makin banyak gitu. Punya target, intinya punya target. Gitu. Gitu Ryan. Jadi, Pak, bagaimana agar karyawan Bapak tuh tetap termotivasi dan selalu menunjukkan kinerja yang baik? Baik. Ya. Ya, jadi saya motivasi sebetulnya. Motivasi saya kepada orang karyawan-karyawan saya. Jadi sebetulnya nggak banyak sih motif, banyak banget. Saya bilang kepada karyawan saya semua karena pernah waktu itu di usaha saya yang lagi macet, mereka itu kayak malas bekerja atau segala macam dan tidak bisa mencapai target penjualan, target produksi itu tidak pernah sampai selama 2 bulan. Karena apa? Saya bukan jadi pemimpin waktu itu. Ya kan, ya itu tadi. Karena saya saya ngebos dan saya ubah cara saya, dan saya pernah bilang kepada karyawan-karyawan saya semua, kita di sini bukan untuk nyari uang. Kita di sini gimana caranya kita menghasilkan produksi yang banyak, cuan yang banyak, dan kalian pasti dapat cuan. Gimana caranya kalian semua ngebiayain sekolah-sekolah anak kalian. Kalau target kalian tidak mencapai, yang kalian produksi tidak tercapai juga, gimana saya menggaji kalian kalau kaliannya bermalas-malasan? Semakin banyak produksi yang kalian buat, semakin banyak bonus yang kalian dapat. Nah, dari situ dia orang berpikir, dan saya orangnya fair ke karyawan-karyawan saya. Mereka berpikir, oh iya ya, saya besok mau makan apa, saya mau ngasih uang jajan ke anak saya apa, gitu. Dan saya memotivasi sih, jangan pernah malas belajar, karena hanya orang bodoh yang malas belajar. Gitu. Oke. Jadi ya karyawan saya ke-trigger semua sih, dan alhamdulillah banyak yang saya pekerjakan, hampir 10 orang. Ya, 10 orang. Oke. I think it's no. Mungkin ini cukup karena waktunya bentar lagi mau habis. Nanti kita lanjutkan di meeting berikutnya ya. Oke, makasih Royan. Ya, Alvina, Anindya, Citra, Figel, makasih banyak ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Ya nanti kita lanjut ke room selanjutnya ya, Saudara Hatta. Okay. Next, we will continue this meeting to analyze our business model canvas yang akan dilanjutkan oleh saudari Citra dan Alvina. Monggo. Di share screen, mungkin bisa di share screen. Siapa yang mau bagi ini? Ayah, bentar. Oke. Nggak bisa, harus jadi jelas dulu. Oh ya.
Coba. Nah, Citra. Dia masuk sih. Konten. Cuma matikan aja. Maksudnya ikut kan beko kan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, our group discussed about the Canvas business model, and example of the Canvas model we met about IKEA. Jadi pada presentasi bisnis model Canvas kita kali ini, kita membicarakan soal IKEA. Sorry. In business model Canvas, there are 9 important elements which are explained in the following explanation. Pada bisnis model Canvas ini terdapat 9 elemen penting mengenai bisnis Canvas model IKEA. 9 important element is key partner, key activities and key result, value proposition, and customer relationship. I will explain about element business model Canvas IKEA. Alvina next. Alvina, next slide. next slide. Next. Alvina kok nggak next sih? Yang mana? Yang key partner itu loh. Yang key partner. Udah. Penjelasan. Explanation. Muncul kah? Enggak. Masih di awal ya. Muncul. Udah. Muncul. Kok? Bentar.
Nah, Oke. Okay. This is an example business model canvas we made. Yes. Contohnya adalah key partner, key activities, key result, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, and revenue streams. Next. This key partner explain-nya contohnya adalah woodmakers or tree lodging. We choose this woodmaker partner as material supplier and material makers to make our furniture and as a stock of raw material in the form of wood such as Dani Furniture PT Wood Companies. 2. Transport and tracking firm. As a means of transportation of good delivery to all outlets, such as PT Tunas Transport. 3. Manufacturing firm. As a partner for the equipment and machinery needed to make furniture. 4. Delivery service company. As a partner for service delivery of goods to consumer, such as container, J&E, and cargo. 5. Woodcutter firm. In this wood cutting as a cooperation partner for the operation of cutting raw materials such as PT VPM Corp and PT Wood Indo. And key activities, contohnya it include design, manufacturing of furniture. Apart from that, it also invest in marketing and sales. Contohnya adalah designing modular furniture, advertising and marketing, service, and manufacturing modular furniture. And next, key result. Contohnya adalah IKEA use the service of around 1,400 supplier from over 16 countries. This supplier from a big chain and also help IKEA in venturing into fresh market. Additionally, it use semi-skill and labor that becomes an integral component in its supply system. 2. There are also physical components, as in physical IKEA has infrastructure, megastore or retail store, actual furniture, equipment, heavy lifting service, and for the IKEA labor scarce employees. Next, value proposition. Value proposition refers to innovative solution a company use to make its product gain a large market space, cheap price but not cheap quality, have decent quality material for the price,
Fatback the system. The system can be assembled anywhere to suit the current house or apartment size need. Use of renewable source. It helps maintain a balance between environment and business. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Alvina. Aku ya sekarang. Ya. Transaction, the services we provide to customers on making purchases without going to the outlets using the IKEA website, and being able to make payments using a debit card or fiat transfer. Delivery in our delivery service, it is easier to deliver goods to the customers by using transportation partners who have collaborated with our company. Channels, sales. In the process of selling our company's product, we make consumers feel comfortable and continue to buy IKEA furniture. And our company makes it easy for customers to buy goods from home using the IKEA website. As for the information, in order to provide information to consumers so that consumers are aware of the information that is being released by the company and attract customer sympathy to come to our outlet. Customer segment. The IKEA segment is for everyone and it's free. Whether children or the elderly, they can all buy furnitures, products that are suitable for them, and it involves capturing the mass market and delivering the product to the customer. And cost structure, because in our company, our expense must be incurred, so paying rent, buying raw material for food or drinks, and also employing salaries in determining of that. We have to careful how the benefit we can get and the feedback we get, such as thinking about the place selection of raw materials and wages earned by employees according to their work. 2. Variable cost. We ask variable cost to provide bonus to employees when our cafe experience in an increase in visitor in a few weeks. We give this bonus because employees also spend more energy serving buyer. And revenue stream. Revenue. IKEA makes money selling furniture to its clients. It also sells food at various restaurants under the IKEA banner name. Apart from that, IKEA also provides services such as furniture assembly, sudah. Untuk Kak Hatta, saya ingin bertanya, menurut Kakak, BMC tentang IKEA yang kami buat, ada tanggapan nggak Kak? Sudah betul atau tidak? Saya dan teman-teman meminta evaluasi dari Kakak. Halo, oke Alvina. Menurut saya bisnis BMC kalian cukup sempurna buat saya dan sangat bagus. Yang pastinya rancangan kalian bagus. Tepuk tangan dulu dong buat bisnis model kanvas kalian.
Ya, itu aja sih sebetulnya. Yang saya hafal mungkin lebih menjiwai ya presentasinya. Jangan ya lebih lantang lah, lebih yakin gitu. Kalau saya lagi presentasi gitu. Tapi dalam keseluruhan sempurna. Cukup sempurna karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bener. Gitu. Cuman tepuk tangan lagi dong. Ini kelompok apa ini namanya? Oke, itu cukup sih dari saya ya evaluasinya karena bagus banget perancangannya. Alvina boleh dilanjut ya. Thank you Udah. very much, Saudara Hatta, atas waktunya disisikan untuk kami untuk menanyakan tentang BMC ataupun menanyakan tentang perusahaan yang Anda kembangkan saat ini. Ya, sama-sama. Jika kami memiliki salah-salah kata ataupun perilaku dalam melakukan presentasi, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua Terima kasih. ya, Alvina, Royan, Anindya, Citra, Figel, terima kasih banyak, sukses selalu kuliahnya, semoga cepet kelar dan pasti bagus nilainya ini. Sip. Ya, foto dulu Gel. Gel, foto Gel. Ya, bentar ya Saudara. Yes. Di screenshot. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh? Udah selesai nih ya? Oke. Ya, sudah. Oh ya, saya mau nanya, kalian fakultas apa ya? Bisnis. FEB Kak, manajemen. FEB ya? FEB internasional ya? Oke, berarti minimal TOEFL di UMB itu berapa kira-kira? 500. 500 ya? Standarnya 500. Oke. Ada nggak yang lebih TOEFL-nya dari 500? Apel. Apa? Yang TOEFL-nya lebih dari 500? Alpina, Pigel? Anindya, Kak. Tidak. Oh, Anindya. Oh, Anindya TOEFL-nya berapa? 614 Kak. 614. Bagus ya. Terus spellingnya bagus juga. Speakingnya bagus. Ya. Teman-teman semester berapa ya kira-kira teman-teman? Semester 2? 2 ya. Oke. Ya udah, semoga sukses ya di UMY ya. Kapan kira-kira offline ini? Jogja juga lagi apa? Lagi lockdown ya? PPKM? Ya, PPKM. Terus lo orang ada nggak yang mau bikin usaha-usaha gitu? Anin gitu. Udah sih Kak, cuman lagi break dulu.
Di bidang apa tuh Anin? Thrift shop, Kak. Thrift shop ya, lebih ke fashion ya, F&B. Kalau yang lain, Royan, Citra, Alpina, Saya belum ada. Saya cuma kadang bantu ayah di kantor aja. oh orang kantor ya. Kerja apa tuh Royan? Enggak. Ayah punya percetakan. Percetakan ya. Oh, Ya. kalau Citra, Nggak ada, Kak. oh nggak apa-apa, nggak ada. Yang penting ntar dari UMY ini keluar jadi pengusaha loh. Kayak Anin nih. Ntar thrift shopnya ngambil di mana Anin thrift shopnya? Boleh deh kayaknya channel-channelnya. Dari Bandung, Kak. Oh dari Bandung. Tapi Anin asli lagi orang Bandung. asli Jakarta, Kak. Oh Jakarta. Di Bandung. Buka bal apa? Cuma ngambil gitu. Pas awal sih bal. Oh bal. Tapi sekarang lagi berhenti dulu. Karena Oke. sempat fokus PTN. Oke, udah. Thank you ya semuanya ya. Sukses terus ya, Royan, Anin, Citra. Ya, Makasih. sukses juga buat kakaknya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke.